warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang kami muliakan majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Yusnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi psikologi individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, kondisi umat Islam saat ini belum mampu membawa agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan ini menjadi salah satu penghalang hadirnya umat Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Muhammad Iqbal mengatakan, kemunduran umat Islam bukanlah disebabkan oleh ajaran agamanya, tetapi kesalahan terletak pada pribadi umatnya. Hadirin, keberagaman yang kokoh merupakan fitrah manusia, dan pola beragama yang dengan penuh kesejukan dan kedamaian juga menjadi fitrah manusia. Namun, bila kita ikuti rilis PNPR Republik Indonesia tanggal 29/2023, terdapat 2.670 konten digital bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencuri persatuan. Betul, hadirin. Lalu, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Oleh sebab itu, hadirin, pada momentum kali ini kami akan membawakan syair yang berjudul Menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, dengan landasan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107.
benar-benar menjadi petunjuk yang mantap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, hadir, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Abdul Fitah Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan, Yahbau ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadi rahmat untuk seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukan minal iman, wala takun minal iman, ibadu al-waqan. Profesor Dr. Junaisab menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara semua kutub ekstrim yang berbeda. Dari ayat kata ini, kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak lanjut dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang, beribu sayang, fenomena yang sering muncul sepanjang peradaban adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling saling panjat bahkan saling bacot. Actionnya hadirin malah terjadi pertikaian, bermusuhan, peperangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan hadirin, mengapa Islam yang baik dengan kenyamanan justru langka dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah agama disebut ghuluw. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid-din, fa inna jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya
Gabungulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh sebab itu hadirin, menampilkan agama harus kita lakukan untuk mengubah nama Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, jadi Islam yang damai, Islam yang damai, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang tercantum indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas serta dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatun Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, "Aina tasubbu alihatal musyrikina wa aslamahum." Janganlah kalian menghina orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Hurai Shihab, ada 3 cara agar menampilkan agama dapat terlaksana. Yang pertama, adanya ilmu pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu kita. Dan yang ketiga, memiliki keahlian dalam beragama. Sejarah membuktikan hadirin, ajaran agama Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Demikian hadirin, jika akhir-akhir ini masih banyak ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme yang katanya dilakukan oleh umat Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak tinggal agama Islam. Islam mempersilakan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Allah
demokrasi Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengabaikan ajaran Weda Wenjaka. Rezim Ahmadiyah Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensoena. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Demikian syarahan kami dapat disimpulkan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh sebab itu hadirin, yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, untuk sampailah pada sembahyang kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu nusa, satu bangsa, satu warga, tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kami akhiri dengan sebuah lagu. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Jai jauh menyusun jai, sembah dianggap bersimbol diri. Demikian syair kami akhiri. Maaf diminta, mohon diberi. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberikan tepuk tangan dulu ya.